Iwan Fals saja kalau kita ingat, dia mengkritik DPR misalkan, tapi dia tidak berani menyentuh institusi bersenjata. Inilah kemudian blunder terbesar dari kepolisian. Ini yang memancing masyarakat tiba-tiba saja penasaran berjamaah. Itu dalam bayangan masyarakat, band ini lagi dipersekusi. Kelejenan Iwan Fals itu, dihormatinya Iwan Fals itu lebih pada penghormatan masyarakat kepada beliau karena berani menyuarakan aspirasi. Bagi saya, Sukatani ini adalah band yang membawakan lagu kritik sosial paling tajam sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Halo warga plus 62, apa kabarnya hari ini? Saya doakan Anda sehat selalu, rezeki bertambah, dan bahagia hari ini. Kali ini kita akan kembali membahas band yang lagi viral, band Sukatani, tapi dari perspektif yang berbeda. Bagaimana sih pengaruh band Sukatani ini terhadap belantika musik nasional? Lalu, secara sosial budaya, apa dampak mereka? Bagaimana musik dan lirik band Sukatani ini menjadi pendorong perubahan sosial dan perubahan budaya di Indonesia? Dan yang paling penting, bagaimana mereka akan dikenang dan diingat oleh masyarakat Indonesia? Apakah mereka akan dihormati sebagai ikon kritik sosial dan simbol perlawanan di Indonesia? Jadi jangan skip videonya, simak penjelasannya sampai habis. Nah netizen, band ini digawangi oleh dua orang anak muda yang kreatif sekali. Dua orang itu bernama Novi Citra Indriati yang punya nama panggung Twister Angel, lalu kemudian M. Siva Al-Ufti, nama panggungnya Electro Guy. Band ini dibentuk di Purbalingga pada tahun 2022. Sekarang 2025, artinya sudah 3 tahun ya mereka berdiri ini. Nah, semua orang masyarakat Indonesia tidak ada yang tahu awalnya pada band ini. Termasuk di 2023, 2024, awal 2025, masih belum banyak yang tahu siapa sih band ini dan bagaimana musiknya. Lalu tiba-tiba ramai di media sosial tagar "Kami Bersama Band Sukatani". Ini kan tentu memancing perhatian publik. Siapa band Sukatani ini? Ya kalau boleh dibilang ini blunder sih dari pihak kepolisian. Ternyata tagar "Kami Bersama Band Sukatani" ini ada karena dua anak muda yang kreatif tadi, Electro Guy dan Twister Angel, mereka tiba-tiba menghilang dari perjalanannya dari Bali menuju ke Jawa Tengah. Lalu setelah muncul tagar "Kami Bersama Band Sukatani" ini, lebih meningkat tuh masyarakat yang mulai kenal band Sukatani ini. Kemudian disusul dengan adanya klarifikasi si Electro Guy dan Twister Angel. Mereka kemudian mengklarifikasi maksud dari diciptakannya lagu Bayar Bayar Bayar. Nah, di dalam klarifikasinya ada permintaan maaf juga di dalamnya kepada institusi kepolisian dan juga kepada Kapolri. Ini kemudian benar-benar memancing rasa ingin tahu masyarakat luas. Tiba-tiba saja banyak orang yang berbondong-bondong mencari tahu siapa sih band Sukatani ini, bagaimana sih lagu Bayar 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 itu. Akhirnya mereka serentak di media sosial mencari siapa itu band Sukatani dan bagaimana musik Bayar 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 itu mereka mencarinya di media sosial, terutama di YouTube ya. Nah kemudian meledaklah, masyarakat kemudian tahu, oh ternyata band Sukatani ini adalah band yang mereka membawa lagu yang mengusung tema kritik sosial. Nah, kemudian muncullah empati dari masyarakat luas. Lagi-lagi ini karena blunder dari kepolisian sendiri, karena langkah-langkah yang mereka lakukan, termasuk meminta band Sukatani ini untuk klarifikasi dan disebarluaskan di media sosial, dan mereka kemudian di dalamnya juga akan menarik lagu Bayar 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 ini dari semua platform yang pernah mereka unggah. Inilah kemudian blunder terbesar dari kepolisian.
Ini yang memancing masyarakat tiba-tiba saja penasaran berjamaah. Itu dalam bayangan masyarakat, band ini lagi dipersekusi. Karena tidak mungkin ya orang tiba-tiba klarifikasi, meminta maaf kalau tidak ada tekanan di dalamnya. Band ini, Sukatani Band, itu dia muncul dengan spektrum yang berbeda. Dia mengusung kegelisahan. Dan ini memang kebutuhan real dari masyarakat Indonesia, bahwa mereka ingin disuarakan aspirasinya, keresahannya. Band Sukatani ini berani tampil di permukaan dengan mengusung aspirasi masyarakat yang tidak puas dengan kondisi negara Indonesia ini. Mungkin teman-teman sudah paham ada yang namanya Iwan Fals. Iwan Fals ini dengan lagu-lagunya seperti Bento, Wakil Rakyat, Bongkar, Tikus-tikus Kantor, dan lain sebagainya, dianggap sebagai musisi yang merupakan ikon kritik sosial selama ini, walaupun dalam beberapa dekade terakhir sudah tidak pernah lagi memunculkan lagu yang bertema kritik sosial. Iwan Fals sudah cenderung mengikuti pasar musik nasional ya, bergenre romantisme lah ya. Kenapa Iwan Fals begitu melegenda? Iwan Fals muncul sebagai musisi yang ikonik dan dihormati di Indonesia. Sangat dihormati, menjadi legend dalam balantika musik nasional. Kenapa? Karena dia tampil dengan musik-musiknya yang berani mengusung tema-tema yang bersifat kritik sosial di masanya, yang tidak banyak musisi-musisi yang berani membawakan tema-tema yang sejenis. Kalau kita dibandingkan Iwan Fals dengan musik-musiknya Dewa, Sheila on 7 misalkan, kemudian Padi dan lain sebagainya lah ya, band-band yang zaman-zaman tahun 80-an, 90-an sampai ke 2000-an. Iwan Fals ini dia mendapat predikat kelejenannya itu karena dia berbeda dengan yang lain. Dia membawa lagu-lagu yang bertema kritik sosial. Masyarakat Indonesia disadari atau tidak kemudian memberikan apresiasi terhadap Iwan Fals sebagai seorang musisi. Jadi kelejenan Iwan Fals itu, dihormatinya Iwan Fals itu lebih pada penghormatan masyarakat kepada beliau karena berani menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, kepada institusi-institusi negara. Dari ulasan yang saya jelaskan tadi, Sukatani ini sudah layak lah disebut sebagai the next Iwan Fals, sebagai ikon dari kritik sosial, simbol perlawanan. Saya yakin sudah sangat pantas, apalagi sudah vakum beberapa lama, Iwan Fals tidak muncul lagi dengan lagu-lagu kritik sosialnya. Sukatani ini mengambil momentumnya. Dan lagi kalau kita komparasikan, bagi saya Sukatani ini adalah band yang membawakan lagu kritik sosial paling tajam sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Saya yakin belum ada ya band atau musisi yang berani membuat lagu yang menyerang, nah, dalam tanda petik ya, menyerang, mengkritisi institusi bersenjata. Saya yakin tidak banyak, atau bahkan satu-satunya Sukatani ini. Iwan Fals pernah mengkritik institusi negara, itu pun tidak secara langsung, dia dengan kiasan ya. Misalkan lagunya Wakil Rakyat, misalkan yang dia serang kan DPR sebenarnya. Tapi DPR ini kan institusi sipil yang tidak bersenjata, beda dengan polisi. Jadi band Sukatani ini dia sedang berhadapan dengan institusi yang memegang senjata. Dimanapun di seluruh dunia ini, institusi yang memegang senjata adalah institusi yang paling ditakuti dimanapun. Dan yang menjadi lawan terberat dari iklim demokratisasi di seluruh dunia itu ya aparatur bersenjata, institusi yang memiliki senjata dari dulu sampai hari ini. Itu sebabnya saya yakin sepanjang Republik ini berdiri sampai hari ini, Sukatani ini adalah musisi yang paling berani menyerang satu institusi yang memiliki senjata. ABRI misalkan, kalau di zamannya Iwan Fals kan ABRI. Bahkan Iwan Fals memuji-muji ABRI dengan lagunya, kalau saya tidak salah judulnya Serdadu. Menurut saya ini sebagai masukan aja terhadap kepolisian, tidak perlu alergi terhadap kritik.
kepolisian di India dalam industri film Bollywood selalu ditempatkan pada hal yang buruk-buruk. Kalau sudah selesai kejahatannya, baru datang kepolisiannya, polisi terima suap, polisi melakukan penegakan hukum yang tidak semestinya, polisi tebang pilih, dan lain sebagainya. Dalam industri film Bollywood, kepolisian India itu dicitrakan dengan berbagai rupa citra yang buruk sekali. Hal itu apakah buruk? Enggak juga. Sama kayak di Indonesia, misalkan ada musik atau ada film yang mengkritik, yang mengangkat citra negatif kepolisian misalkan, tidak apa-apa. Menurut saya itu akan mendorong lahirnya reformasi di dalam internal Polri, pemberantasan korupsi, dan yang paling penting juga diantaranya adalah penegakan hukum yang berkeadilan, karena itu akan menjadi satu pemicu untuk melakukan reformasi di internalnya. Polisi sebagai pengayom masyarakat yang selama ini getol menyuarakan bahwa institusi Polri adalah lembaga pengayom masyarakat, pelindung masyarakat, dan profesional dalam penegakan hukum misalkan, itu cukup membuktikan dengan kinerja. Citra buruk yang ada di luar dari sudut pandang eksternal Polri itu memicu perbaikan kinerja di internal Polri. Harapan kami masyarakat begitu. Menurut survei Indeks Mundi, Kepolisian Republik Indonesia itu masih menempati urutan pertama, urutan teratas sebagai institusi kepolisian paling korup di Asia Tenggara. Kalau di dunia kita masih di peringkat 18 ya. Kita di peringkat 18 itu sudah luar biasa itu. Kita hanya sedikit lebih baik dibanding negara-negara seperti Tanzania, Uganda, Kamerun, Zimbabwe, negara-negara yang dalam tanda petik masih kurang memiliki peradaban yang cukup bagus. Jadi kita harus berbenah itu. Kepolisian kita harus menjadi kepolisian yang profesional dan memang mampu menjalankan pekerjaannya berbasis keadilan itu. Jadi cerita akhirnya adalah kita sebagai warga Indonesia wajib mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Ben Sukatani ini. Kita mengapresiasi karyanya, kita mengapresiasi utamanya adalah keberaniannya, keberanian yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Itu langka sekali di zaman ini. Kita mengapresiasi, kita mendorong, kita berharap Sukatani ini terus melahirkan karya-karya yang juga tidak kalah kritisnya dibanding lagu bayar-bayar tadi itu. Keberanian Ben Sukatani ini telah mendorong perubahan secara sosial budaya di Indonesia, memicu adrenalin masyarakat Indonesia untuk lebih berani mengutarakan pendapat dan berani mengkritisi seluruh institusi negara, karena memang ada supremasi sipil yang harus dijaga, kemudian ada kebebasan berekspresi yang memang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Lagu-lagunya Ben Sukatani ini telah menjadi national anthem ya. Di setiap kali ada demo, setiap kali ada acara-acara yang sifatnya kritik sosial, pasti lagu-lagu dari Ben Sukatani ini yang menjadi anthemnya, yang menjadi lagu pengiringnya. Bahkan masyarakat yang mendemo yang di luar kaitan dengan kepolisian, misalkan demo pemerintah, demo DPR, demo Danantara, demo dan lain sebagainya misalkan, mereka tetap menggunakan lagu bayar-bayar ini, lagunya Ben Sukatani, sebagai lagu penyemangat mereka. Ini membuktikan bahwa Ben Sukatani memberi energi tambahan kepada masyarakat Indonesia untuk lebih berani dan lebih lantang dalam menyuarakan pendapat. Bagi kita, Sukatani adalah legenda. Mungkin itu dulu yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Waktunya untuk lanjut beraktivitas. Kita doakan teman-teman semua yang menyimak dari awal sampai akhir. Kita doakan sehat dan sukses selalu.